근데 그렇게 해도 사실 어떻게 해도 나는 사실 인도네시아가 들어오긴 하거든. 그 점점 늘어나. 겨우 70%까지 줄여놨는데 어제 보니까 또 오늘 보니까 77%가 또 돼 있더라고. Kali ini gue nemuin sebuah kontroversi yang agak lucu ya. Jadi mantan Zoo Secret Number yang menjadi sorotan di Indonesia. Kontroversi bermula saat ada potongan siaran langsung dari Z Secret Number ini yang direkam oleh salah satu fansnya atau salah satu orang yang view-nya nih yang nonton. Dia tuh mengatakan kalau dia itu nggak suka live itu masuk algoritma Indonesia, dia udah ngapus-ngapusin. Tapi kok besoknya naik lagi presentasi orang Indonesianya. Ucapan itu kemudian ditafsirkan sebagai warga net itu sebagai tanda tidak ingin berinteraksi dengan penggemar Indonesia karena emang dia kepengennya itu masuk algoritma Korea Selatan atau orang-orang bule gitulah ya. Setelah kontroversinya makin besar dan memanas nih, Ju akhirnya mengunggah video klarifikasi di TikTok Story dan juga membahasnya di siaran langsung. Ia menegaskan video yang viral itu udah dipotong dan konteks percakapannya tuh hilang. Niat awalnya menurutnya ia hindari bukanlah orang Indonesia yang melayani banjiran komentar kebencian rumor yang muncul setiap kali dia melakukan live. Dalam klarifikasinya, Ju juga mengatakan ia secara tegas tidak membenci Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ia mencari waktu live yang berbeda hanya untuk sementara agar siaran tidak dipenuhi komentar negatif sehingga ia berkomunikasi dengan penggemar secara lebih nyaman. Gak sih? Betul banget. Jadi kalau memang fansnya Aisar nggak mungkin menghujat karena pasti kalian tahu kalau Aisar tuh emang tipe kalau orang yang ramah ke siapa aja, bukan hanya ke orang yang kayak ih dia baju kebuka nih pasti Aisarnya gini, enggak, ke siapa aja, ibu-ibu aja dia pasti ramah. Ya udahlah, ini aku mau siap-siap, aku mau nge-gym, tapi sebelum nge-gym aku mau pakai ini dulu nih, anti-perspiran ya. Jadi kalian udah tahu ya kalau aku tuh memang tipe orang yang suka pakai baju agak kebuka gitu loh. Cewek yang ngeviralin Aisar itu bilang ya, itu kan chat mereka berdua, chat Aisar dan yang ngeviralin Aisar itu kan udah viral tuh. Aisar kan minta maaf. Terus jawaban cewek tersebut apa? Saya udah negor sebelah. Saya merasa terganggu. Tapi di threads ngomongnya apa? Udah negor Aisar beberapa kali, tapi Aisar tetap melakukan hal tersebut. Di sini yang pembohong siapa? Allah, bilang aja kau pengen dinotis Aisar kan? Makanya kau viralkan, kau jelek-jelekin Aisar. Padahal kau seneng kan kaki Aisar itu ke kursi kau? Udah haters, diam gak? Jangan tutup mata. Di sini yang pembohong, yang bad attitude siapa? Aisar atau cewek yang ngeviralin dia itu? Yang bad attitude itu, ha? Gak sesuai kan yang diomongin di threads itu sama yang DM nama Aisar itu? Beda kan? Di sini kalian tahu kan? Mana yang pembohong, mana yang fitnah? Mana yang bad attitude? LC sok-sok ngeviralin orang. Kalau LC aja sayang. Guys ya, ini ada info terkait usaha viral Zoo klarifikasi. Ini sebut kena evil editing dari fans Indonesia katanya gitu guys. Ya kalau udah kayak gini apakah mendukung, menyalahkan ya, padahal dari mulut dia sendiri gitu guys ya. Nah tapi rata-rata yang emang dari negara-negara ya itu si giseng-giseng ini ya emang ada resos ya terhadap orang Indonesia. Tapi Konoha ini mencintai warga gingseng ini ya, padahal mereka ke kita anggapnya seperti bebong ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin Reaction ya. Ini adalah channel kedua aku, Kelvin Reaction. Ini channel kedua aku ya guys ya. Yang pertama ada Uki Kelvin, yang kedua ada Uki Kelvin Reaction gitu guys ya. Nah, langsung kita simak beritanya guys seperti apa. Kita lihat dan kita reaction bareng-bareng gitu guys. Usai viral, Zoo Secret Number klarifikasi kini ngaku kena evil editing dari fans Indonesia. Dalam siaran live terbaru, Zoo menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa dirinya tidak membenci fans Indonesia. Zoo juga mengatakan potongan video yang beredar dianggap tidak menampilkan konteks percakapan secara utuh. Mengatakan video yang beredar dianggap tidak menampilkan konteks percakapan secara utuh guys. Menurutnya, yang ia keluhkan adalah komentar jahat. Katanya ini cuma salah paham. Katanya dia sering diserang komentar jahat dan jadi dia dicari jadwal live yang beda biar menghindari komentar jahat, bukan dari Indo atau negara manapun. Video yang beredar itu katanya dipotong dengan menghilangkan konteks percakapan. Katanya, menurut kalian gimana tuh guys? Pelecehan dan rumor yang diterimanya di media sosial. Pengunggah video pertama membantah telah memotong dan mengedit video untuk menyebarkan kebencian. Hingga kini, perbedaan versi tersebut masih memicu perdebatan di kalangan netizen dan merasa Zoo sedang blunder ya, cina bye Zoo, cina problematik banget ya. Kayaknya dia doang yang nggak akur sama member scene lain ya. Nggak usah dilihat live dia emang blunder katanya. Gak ada evil editing. BTW kemarin pas banget Loki dari Indo nge-record apa yang dia bilang. Jadi 100% ada editing kayak yang dia bilang. benar.
begitu kelakuannya. Wow, ini guys ada curhatan dari fans Indonesia mengenai musik K-pop. Jadi di sini mengatakan curhatan fans Indonesia alasan kenapa musik K-pop makin kesini makin bosenin ini viral. Netizen Korea nimbrung sampai 800 lebih komentar gitu. Pasti sekarang udah lebih ya. Seperti biasa aku penasaran dengan komentar-komentar dari netizen Korea seperti apa. Nanti isi beritanya aku taruh di sini biar mempercepat video ini ya. Komentar pertama mengatakan, aku setuju. Belakangan ini lagu K-pop diproduksi secara massal tanpa henti seperti pabrik. Dan hanya mengejar tren TikTok, tapi kualitasnya kurang. Komentar kedua, kalau lirik bahasa Inggris sih aku paham karena beberapa grup memang sengaja difokuskan untuk pasar luar negeri. Jadi ya sudahlah. Tapi lagu di bawah 3 menit, khususnya bagian klimaks vokal dihilangkan. Tuh, Mas vokal dihilangkan katanya guys. Itu paling disayangkan. Komentar ketiga mengatakan rasanya lagu K-pop saat ini hanya intro album dan dinyanyikan oleh robot bukan manusia. Terlalu sama sih musik-musiknya, terlalu mirip-mirip ya. Jadi orang jadi bosan gitu lama-lama guys ya. Apalagi kalau yang sudah lama suka K-pop ya pasti bosan ya. Tapi kalau udah baru ya, masih yang baru-baru ya, baru kayaknya belum bosan. Tapi kalau udah lama kayak aku dulu ya agak bosan gitu karena musiknya hampir mirip. Dan tapi aku lebih suka musik Korea yang dulu sih daripada yang sekarang gitu ya. Wow. Komentar keempat mengatakan, aku rindu K-pop generasi 2-3. Tuh betul, enak yang zaman dulu daripada yang sekarang. Sekarang aneh gitu guys ya, musiknya tuh rada gimana gitu ya, cepat bosanin gitu guys musiknya gitu ya. 나는 사실 그 인도네시아가 들어오기 Indonesia lagi. Idol K-pop ini merasa kesal karena penonton live-nya dari Indonesia guys ya. 하거든. 그 점점 늘어나. 지금 겨우 70%까지 줄여놨는데 어제 보니까 또 70, 오늘 보니까 77%가 또 돼 tuh guys. 있더라고. Tuh dia kesel kan. Dia pengennya dari bule, cuma bule kan nggak suka yang Asia-Asia gitu kan. Ya cari aja sana ke bule gitu ya. Apain lagi ini si Zuni? Ini udah dia keluar Secret Number nih, ada apa lagi nih? Biasa bikin huru-hara ya. Kayaknya di Korea juga sudah mulai kayak Indonesia kali ya. Cari sensasi sekarang guys ya. Ngikutin kali. Dia ngelakukan live ya. Terus saya keluar dari grup. Jadi kan dia sekarang aktif di TikTok tuh. Kayak misalkan ya live lah. Aku termasuk juga FYP di tempat aku lah ya. Vlog lah. Terus apa? Jadi kalau misalnya itu ceritanya. Terus nih ada yang komen, jujur kecewa sama dia sih. Dia bilang kalau algoritmanya nggak mau kebanyakan orang Indonesia. Lupa ya kalau dia dulu Secret Number. Jujur nih kalau lu nggak join SN nggak ada yang tahu dia siapa. WK. Sekarang jadi jelas kenapa member lain nggak pernah reunian sama dia gitu. Ini yang ku baca dari Pet Cafe ya. Jadi intinya tuh ini klarifikasi Shizu bahwa dia tuh sedang ini apa namanya proses apa pemutusan kontrak kerja anggota Secret Number dengan ininya apa namanya label dia yaitu agensi dia yaitu ini apa agensi dia tuh Anggur Entertainment ya. Jadi dia bilang apa untuk segera menghentikan penyebaran informasi palsu, komentar jahat yang berulang dengan serangan pribadi saat tindakan mengejek atau merendahkan menggunakan nama artis lain yang telah meninggal. Jadi intinya tuh kayak ibaratkan ya dihujat lah istilahnya. Sebenarnya gini loh, kayak si Zuni kan gimana ngomongnya ya? Kayak gimana ngomongnya? Ya udahlah, lu dikenal tuh karena lu Secret Number. Kalau lu bukan Secret Number juga nggak bakalan tahu lu siapa. Udah, lu dikenalnya tuh namanya di Indonesia. Ya wajar di situ ada Dita Karang, ada Dinda di Secret Number yang bawa nama Indonesia juga di situ. Ya udah, lu nggak usah banyak bunyi. Udah, terima aja algoritmanya. Ya udah. Berarti bagus lu juga dikenal di situ. Gimana sih Zu? Nah, kenapa gue bilang lebay? Karena gini, manusia tuh dibentuk dari lingkungannya. Nah, ketika kita jadi foreigner di sebuah negara, itu kita biasanya pingin banget eksklusif. Serius gue, kenapa? Karena di situ Ini BCL bukan sih guys, kamu mirip BCL ya? kita baru dapat energi gitu. Kalau dulu gue punya hari Kamis di Belanda, yang gue tuh ngumpul dengan orang Indo. Karena ngumpul dengan orang bule itu belum tentu gue comfortable, belum tentu. Tuh guys ya. I never have. The people I have struggled with are not Indonesians or Asia. I know this live stream. And first of all, I sincerely apologize to everyone who has Planet Bekasi katanya guys. believed in me and continue supporting me. I always do everything I can Korea siya lahat cina. protect the people who support me.
And let me one thing absolutely clear from the beginning. I do not hate Indonesia. I never have. Tidak pernah dia membenci Indonesia. The people I have struggled with are not Indonesians or any particular country. The people I have struggled with are those who have continuously harassed me through malicious comments and false rumors. And I would like to clarify the video that many of you have seen. For a long time, I have been dealing with the malicious comments and harassments that have been served enough to disrupt my live broadcast. Even my supporters and viewers have repeatedly become targets of these attacks. So I have done everything I could do to protect both my community and my broadcasts. Nah, guys ya. Pujianti Utami Putri ya si Uti nonton Piala Dunia 2026. Ngantuk, iya kan ngantuk. Tapi setelah ngeliat orang teriak-teriak karena Spanyol berhasil memasukkan golnya ke gawang Argentina, melek lah mata si Uti itu, melek. Nah, orang teriak-teriak gal gol. Dan akhirnya nih ya. Nah itu dia guys ya, beberapa infonya guys. Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe ya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.